kita akan mengetahui dari tangan pertama bentuk-bentuk cara menggagalkan ekonomi sebuah negara gitu ya. Yang dia maksud di sini bukan komunisme abad 20 gitu, apalagi komunisme yang kita pahami di Indonesia tahun 65, bukan gitu. Apakah lu nggak merasa dilihat oleh Big Brother, toh? Kalau menurut gue sih nggak cuma ini doang. Sebelumnya kita juga udah dilihat sama Big Brother. Nah, bayangkan kalau ketiga benda yang bergerak dengan orbit yang sangat ruwet itu adalah 3 matahari yang identik. Dan ada sebuah planet yang mengorbit ketiga matahari tersebut. Sebelum mulai rekaman ini tadi Toto sama Steven lagi bongkar-bongkar online shop dan menemukan buku-buku unik. Ada buku apa? Rapot, toh? Ini ada orang ya jual ya di Bukalapak nih buku raport tahun 1947. Menarik juga nih. Buset. Nah, ngomong-ngomong soal menggali-gali buku-buku lama, gue menemukan sesuatu harta berharga nih dari masa lalu. Apa tuh? Lo ketemu mantan lo? Mantan gue sekarang serumah sama gue, enak aja lo. Gue menemukan rekaman Toto lagi nyanyi. Aib. Jadi buat teman-teman kepo buku nih, sebelum kita mulai ya, kalau ada di antara lo yang dengerin ini dan lo pengen denger Toto nyanyi, kita mau lihat dulu requestnya di Instagram. Kalau cukup banyak, gue akan puter itu Toto lagi nyanyi. Gue sumpah ini beneran suara Toto lagi nyanyi pakai ukulele. Boleh. Yang denger itu baru gue sama Steven. Itu waktu pertama kali dengar tuh kayak bisa goyang sendiri gitu loh. Dengar. Lo gila apa gue yang sendiri itu ada something wrong with your ears berarti kalau gitu. Selera lu perlu ditingkatkan berarti. Gitu. Jadi kita tunggulah komen teman-teman yang mau dengerin gitu ya. Karena apa? Kita harus minta izin dulu sama teman-teman. Jangan sampai kita main puter, malah nanti habis itu pendengar kepo buku langsung turun. Langsung ngedrop, langsung pada unsubscribe. Langsung unfollow. Jadi kita izin dulu sama teman-teman. Ya wes, hari ini kita akan kembali dengan buku masing-masing yang dibaca dalam kurang lebih seminggu terakhir ini atau mungkin lebih. Buku apa itu nanti kita akan ceritakan. Tapi ya selamat malam dulu lah buat Toto di Singapura. Tok, lu udah mulai keluar kantor, Tok? Udah mulai keluar rumah? Belum boleh lah. Oh, belum boleh? Belum boleh lah. Mesti di rumah kita. Enggak, keluar rumah boleh, tapi di ke kantor juga belum gitu. Iya, maksudnya masih status WFH. Masih WFH. Kalau lu, Van? Gue denger di Ambon udah mulai rame, Van. Iya, kemarin masuk di artikel New York Times kan, gila. Sampai di. Lu masuk New York Times, Van? Ini pejabat-pejabat daerahnya. Lu. Oh, ada apa ya memang? Ya di sini kan fasilitas kesehatannya tuh cukup rawan. Ya. COVID gitu. Oke. Ya udah kita doakan semoga segalanya akan baik-baik saja. Betul. Dan giliran kita bilang ke Steven hati-hati ya, Van ya. Karena kemarin dia masih santai. Iya. Sekarang virusnya udah masuk di Ambon. Oh well. Ini ada hubungannya juga nanti dengan apa yang gue mau sharing dari buku gue. Jadi masing-masing kita membawa buku masing-masing untuk di-review. Dan juga kita akan putarkan rekaman review buku yang sudah dikirim oleh teman-teman kepo buku. Yang masih mau ngirim kita tunggu pastinya. Ya udah, siapa yang mau duluan? Udah nggak pakai sweet lagi? Saya. Asik. Nah gitu, gue demen tuh Steven tuh gitu. Inisiatifnya gue demen kalau Steven itu. Gue juga inisiatif kadang-kadang. Kagak. Gue ditanya duluan, Steven langsung ngajuin. Enggak, gue kalau bilang siapa yang duluan, gue selalu bilang Van, lo dulu Van. Nah, kan gue duluan. Van, lo lagi baca buku apa, Van? Ini lagi baca buku yang menurut aku nih seru banget ya. Judulnya The New Confessions of an Economic Hitman: How America Really Took Over the World, dari John Perkins. Oh, gue tahu buku ini. Ini udah lumayan lama sebenarnya bukunya ya. Versi yang diperbaharui ya. Oh. Ini updated and expanded. Jadi ketika akhirnya baca buku itu dari halaman pertama tuh udah ngehook banget ya. Jadi ceritanya ini sebuah
memoir politik gitu, bisa dibilang kayak gitu. Dan ini rekaman pertama dari orang yang mengaku sebagai hitman ekonomi gitu. Jadi dalam menggali kekuasaan di seluruh dunia nih ceritanya, si negara adidaya nih menggunakan jaringan korporasi yang akhirnya membawa kepentingan si negara adidaya gitu, membawa kepentingan ekonomi yang harus kita tekankan. Tapi yang paling menjanjikan dari buku ini adalah kita akan mengetahui dari tangan pertama bentuk-bentuk cara untuk menggagalkan ekonomi sebuah negara gitu ya. Dari cerita di awal dia masuk di pekerjaannya, di NSA, sampai mungkin ketika dia udah terjun cukup dalam dan ya itu, akhirnya dia menelurkan karya ini. Sehingga apa yang dia cita-citakan gitu ya, sebuah hal mengenai EHM itu bisa diketahui oleh banyak orang akhirnya. Jadi si Perkin ini, si John Perkin ini adalah si pelakunya gitu ya? Iya. Jadi dia tuh ditugaskan untuk berkenalan ataupun menguasai sebuah negara lewat pemimpin-pemimpin negaranya, melobi mereka untuk mendapatkan pinjaman dari Bank Dunia, dibuatkan proyek-proyek ekonomi skala besar, dan akhirnya dananya itu kembali bukan untuk negara tersebut, tapi untuk memperkaya multinational corporate di Amerika. Sebuah hal yang cukup menegangkan dan sekaligus juga cukup menjadikan ya kalau kita bisa telaah lebih lanjut gitu. Gue kayaknya pernah baca tapi yang edisi pertama. Jadi edisi pertama. Jadi si si John Perkins ini dia memang mengekspos cara-cara negara maju gitu ya. Dalam hal ini mungkin dalam kasus ini adalah US gitu kali ya. Mungkin dalam skala besarnya itu membuat penjajahan mode baru gitu. Jadi kalau kita nggak bisa kalau kita nggak bisa mengatur sebuah negara gitu kan, penjajahan dalam bentuk fisik ya penjajahan dalam bentuk ekonomi gitu loh. Jadi ibaratnya di buku ini tuh dia tuh ngebuka gitu taktiknya apa aja sih kalau negara-negara maju itu untuk bisa menekan negara-negara kecil gitu ya untuk misalnya nerima term and condition-nya negara-negara maju itu. Salah satunya tadi mungkin dibilang sama Stephen. Saya kayak gitu. Jadi banyak ya ibaratnya buku ini dulu awal-awal kalau gue baca gitu kayak buku teori konspirasi ya. Dulu kan kita selalu bilang gitu ya negara kayak gitu-gitu ya. Tapi memang ini ternyata memang benar terjadi gitu dan John Perkins ini mengangkat dalam segi ekonomi gitu kan. Kalau kita dulu kan suka dengar teori konspirasi apakah misalnya CIA gitu kan terlibat dalam G30S misalnya kayak gitu kan banyak gitu ya versinya misalnya kayak gitu ya. Nah kalau dia mengangkat dalam bentuk ekonomi gitu. Tapi lu percaya nggak sih? Aku dalam ini cukup percaya dengan pengakuan beliau karena beliau sendiri tuh dalam bab-bab awal tuh udah memasukkan bagaimana dia tuh juga bimbang gitu loh, juga memang maju mundur dalam menjalani tugasnya tersebut gitu, tugas rahasia dia tersebut karena dari awal tuh dia menceritakan bagaimana background dia sendiri ketika sebelumnya tuh dia bisa berkecimpung di dunia tersebut, di organisasi ini gitu. Dan apa yang mendorong dia untuk bisa menuliskan kejahatan dalam tanda kutip yang dia lakukan ya, mungkin setelah aku baca lagi mungkin akan memiliki kesimpulan yang cukup berbeda. Dia tuh pengen menebus kesalahannya lewat buku ini salah satunya gitu. Jadi aku rasa apa yang dia lakukan di masa lampau ya memang benar kejadian gitu dan nggak menyangsikannya gitu. Ya? Menurutku. Kalau pandangan gue pada dasarnya setiap negara itu punya kepentingan terhadap negara lain pasti gitu kan. Cuman masalahnya bagaimana mereka melakukan. Kalau menurut gue sih wajar-wajar aja. Apalagi kalau tahun-tahun zaman dulu ya, ketika perang dingin. Ini kan settingannya kalau lu lihat ya, buku ini kan sebenarnya settingan ketika Amerika di awal-awal dulu ketika ada perang dingin gitu kan.
bagaimana sebuah negara itu jangan bisa jatuh ke tangan komunis di mata Amerika gitu kan ya. Di satu sisi mungkin hal yang sama gitu dengan waktu itu Uni Soviet yang nggak mau negara itu terlalu dekat dengan Amerika kan dalam konteks perang dingin sih menurut gue oke-oke aja gitu kan. Nah, apakah sekarang masih kayak gitu? Menurut gue juga masih. Tapi apakah sekarang jadi efektif gitu nggak tahu juga karena korporasi besar sendiri kan juga di US mungkin juga udah juga susah diatur gitu. Maksudnya mereka udah saking liberalnya gitu dengan kapitalismenya, apakah bisa juga gitu kan? Dan di zaman itu mungkin superpower cuma dua gitu kan, Uni Soviet dan Amerika misalnya kayak gitu kan? Sekarang siapa? Mungkin ada China, mungkin Eropa segala macam kayak gitu-gitu. Apakah cara ini bisa efektif atau enggak sih? Gue meragukan kalau sekarang gitu. Negara lebih bebas dalam arti tapi apakah negara besar nggak mendikte ya menurut gue sih nggak ada negara yang tidak mendikte negara lain, both side gitu, cuman masalahnya cara apa aja yang dipakai gitu. Kalau menurut gue kan sebenarnya sama juga kayak misalnya lu dapat bantuan dari negara asing kan zaman dulu lu tahu kan kita dapat bantuan dari negara asing gitu kan misalnya buat bikin apalah gitu jalan tol lah buat bikin apalah misalnya kayak gitu kan tapi bentuk awal-awal bentuk mungkin bantuannya adalah misalnya oke, lu gue kasih tapi kontraktornya harus dari negara gue ujung-ujungnya kan duitnya balik lagi ke mereka. Yes, udah nggak sih benar ya kan? Ya kan itu kan pola kayak gitu kita udah tahu banyak gitu. Itu salah satu pola yang normal aja gitu. Tapi ujung-ujungnya kita harus bayar utang kan sebenarnya kan. Iya sih. Udah nggak sih? Nah, tapi duitnya sebenarnya money flow-nya balik lagi ke mereka gitu. Nah, gue tuh selalu tertarik dengan cerita-cerita gini karena gue dulu sempat tergoda pengen belajar ilmu hubungan internasional gitu loh. Dan salah satu materi yang pernah gue pelajari adalah komunikasi internasional. Nah, cerita-cerita kayak gini nih banyak nih. Misalnya di dunia komunikasi, Amerika itu dulu menggunakan media massa untuk juga masuk ke banyak negara. Contoh yang paling gampang adalah film seri. Jadi dulu zaman-zaman TVRI itu film-film seri kayak Mannix gitu ya, Kojak, The Man from U.N.C.L.E. gitu, itu film-film serial lama itu diberikan gratis ke TVRI. Tapi kemudian istilahnya gini loh, nih gue kasih ya, terus tiba-tiba orang bilang, lanjutannya dong, lanjutannya. Wanitiro. Iya. Iya, benar-benar. Gitu. Jadi seru juga ya. Kayaknya jadi pengen baca nih gue nih Confession Economic Hitman nih. Iya. Tapi mungkin yang sekarang terjadi adalah sekarang kan lebih ke borderless nation sekarang kan ya. Jadi sekarang juga bingung siapa mempengaruhi siapa gitu. Kalau dulu mungkin kita didikte banget dengan US gitu kan, misalnya kayak gitu ya, dengan budayanya segala macam. Nah, kalau sekarang siapa yang mendikte? Jangan-jangan US yang kedikte sama Korea misalnya. US yang sekarang diserbu dengan K-pop. Diserbu dengan K-pop misalnya gitu kan, kalah gitu ya. At the end ya, karena lebih borders sendiri akhirnya lebih ini kan, lebih menipis gitu. Apa ya, lebih borderless gitu kan ya. Apalagi zaman sekarang internet kayak gitu. Ya gitu. Ada catatan lain dari Luven? Catatannya lainnya tuh adalah ini tuh memang mungkin terdengar seperti konspirasi yang jauh dari bayang-bayang kita ya, tapi coba aja baca ini lewat kacamata seorang manusia yang mencoba memahami seseorang yang melakukan kejahatan besar di hidupnya gitu. Jadi kita bisa berempati dan melihat sisi kehidupan orang ini dengan lebih terbuka gitu, dan kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi itu bisa jadi pelajaran aja gitu untuk kedepannya. Lu udah sampai kepada bagian yang ada soal Indonesia nggak, Van? Udah. Dia kan pertama di Peace Corps di Andes untuk aktivis pertamanya dia. Terus di tahun 71 dia ditugasin pertama untuk membangun jaringan listrik negara gitu di Indonesia. 71 dia nginepnya tuh di wismanya PLN di Bandung. Dia cerita dia lihat pemandangan kanal, terus dia diajak oleh teman-teman orang Indonesianya yang jadi guru bahasa untuk nongkrong gitu, dan dia merasa kembali ke kitahnya gitu ya, untuk menjadi seorang yang dekat dengan orang-orang yang miskin, orang-orang yang nggak berdaya. Ketika di lain tempat tuh dia harus tinggal di hotel Intercontinental kalau dia di Jakarta.
PLN ya? Iya. Iya, salah satunya kelistrikan lah. Yep. Oke. Menarik kan karena proyek pertamanya dia tuh dia turun di Indonesia. Jadi ini juga kayak well account untuk kita lihat Indonesia tuh dulu tuh kayak gimana sih ceritanya gitu awal-awal setelah Pak Harto megang negara gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman menganggap ngapain sih baca memoir, anggap aja ini lagi baca novel thriller gitu. Seru juga ya. Anyway, ini nanti akan terkait banget dengan buku yang akan gue sharing kali ini. Sekali lagi, Van, judulnya, Van? The New Confessions of an Economic Hitman, Updated and Expanded. Penulisnya John Perkins. Iya. Ini biografi, tapi kata Stephen tadi kalau emang nggak tertarik, anggap aja baca buku thriller. Iya, soalnya dia cerita dari dia berasal dari kalangan konservatif dan dia ketemu ceweknya, dia ketemu guru pertamanya dia yang memang dia punya dia punya kebutuhan psikologis yang seperti itu, kebutuhan untuk pertemanan dengan lawan jenis, dan ini membuat dia menjadi sebuah karakter yang menarik gitu untuk diikutin. Oke. The New Confession of an Economic Hitman, Expanded Edition ya? Yep. Ya, yang edisi berikutnya. Kita kembali ke Kepo Buku, masih bareng gua, Rane di Bangkok, Toto di Singapura, dan Stephen di Ambon. Masih terkait dengan itu, dan ini sangat aktual, dan gua langsung cari sebetulnya, karena buat gue, fenomena pandemi coronavirus sekarang ini banyak mengubah hidup kita. Gila, itu benar-benar perubahannya drastis banget gitu, dan mungkin ini sesuatu yang sangat bersejarah banget. Dari sekian banyak buku yang bercerita tentang COVID, gue lebih tertarik sama bukunya Slavoj Zizek. Slavoj Zizek ini adalah seorang filsuf. Dia seorang Marxist. Dia juga sangat menyukai Hegel. Jadi kelihatan lah arah pandangan ideologinya itu kemana tuh udah kelihatan gitu. Nah, si Zizek ini nggak lama setelah WHO di bulan Maret mengumumkan bahwa situasi dunia dengan pandemi virus corona ini sudah masuk dalam status pandemik, dia kemudian mengeluarkan sebuah buku. Dan konon kabarnya itu nggak sampai 2 minggu dia nulisnya. Gue sukanya itu karena udah lama sebetulnya gue tertarik sama Zizek. Karena dia ini orangnya unik. Kalau lu cari-cari videonya di YouTube, orangnya unik banget. Cara dia ngomong, cara dia cerita sudut pandangnya dari segi filosofis, cara dia mengait-kaitkannya dengan budaya populer, film-film yang dia sebut gitu. Itu menarik. Dan ini banyak menarik perhatian anak-anak muda sekarang gitu loh, karena memang cara penyampaian dia itu, dan memang dia sosoknya itu khas profesor brewokan gitu. Kalau ngomong seenak dia, kadang-kadang sambil nyedot ingusnya atau gimana, pokoknya suka-suka dia, walaupun misalnya dia ada di forum yang resmi gitu. Itu namanya Slavoj Zizek. Nah, buku ini judulnya Pandemic COVID-19 Shakes the World. Nah, gue pertama tertarik lihat covernya. Jadi covernya itu ditulisnya panik gitu ya, panic, PANIC gitu. Terus di dalam huruf I-nya itu ada dem. Jadi sebenarnya pandemik gitu loh. Tapi itu sebenarnya pandemik, tapi itu mengandung arti karena dia mau ngambil sisi paniknya, dan demnya itu kan ya rakyat gitu loh, lebih ada masyarakat gitu. Nah, jadi kata panik itu yang salah satu jadi kata kuncinya gitu loh. Bagaimana dia bilang media sekarang misalnya contohnya sering menulis jangan panik. Pejabat-pejabat negara bilang jangan panik. Koran-koran bilang jangan panik menghadapi situasi sekarang. Tapi ketika lu baca beritanya itu menyertakan data-data atau fakta yang justru bikin lu panik gitu loh. Dan banyak masyarakat yang ketika dengar pemerintah misalnya bilang jangan panik, itu otomatis langsung bilang kalau pemerintah udah bilang jangan panik, ini pasti ada apa-apa nih gitu. Jadi secara psikologis gitu banyak terbukti di awal-awal menyebarnya virus coronavirus ini, misalnya cuma perlu 1 orang di Amerika misalnya
untuk nyebar rumor sampai kemudian tisu-tisu toilet habis diborong. Padahal apa sih hubungannya gitu loh? Hubungannya sama virus apa gitu loh? Dan gue nggak pernah paham gitu, kenapa tisu yang diborong gitu kan? Terus satu lagi yang menarik dari buku ini adalah karena si Zizek ini bilang pandemi ini sudah merubah tataran dunia. Jadi menarik misalnya ketika gue suka banget di awalnya aja, dari awal bacanya itu Zizek itu yang dia mengklaim dirinya seorang ateis, tapi dia memulai bukunya dengan kutipan kata-kata Yesus, "Touch me not." Touch me not ini kata-kata yang dia sampaikan kepada Maria Magdalena ketika, gue nggak ngerti nih, Pen, lu mungkin bisa luruskan ya, atau gue nggak ngerti siapa ada yang bisa luruskan. Jadi Maria Magdalena itu adalah orang yang pertama mengenali Yesus ketika dia bangkit kembali. Dan kata-kata yang disampaikan ke Maria Magdalena adalah touch me not. Jadi kata-kata itu yang digarisbawahi oleh Zizek, dan Zizek yang ateis ini menafsirkan bahwa Yesus tuh ingin bilang jangan sentuh gue, tapi juga sentuh orang lain dengan cinta gitu loh. Kurang lebih itu yang ingin dia sampaikan gitu. Jadi menariknya ketika dia tarik itu dia tarik ke masa kini, kita justru diimbau untuk jaga jarak, tidak bersentuhan gitu loh. Jadi ini makin memperkuat anggapan bahwa semakin kita terisolir, semakin kita terpisah dari orang lain, semakin kita menyadari kedekatan antar manusia. Itu tatanan yang banyak merubah saat ini. Tatanan yang juga berubah dan ditulis oleh Zizek di sini adalah ekonomi dunia yang menurut dia didominasi oleh kapitalisme itu sudah berubah juga. Dan virus ini juga udah nyebarin apa yang dia sebut sebagai virus ideologi yang selama ini ada di masyarakat, tapi kita nggak tahu, nggak sadar gitu. Istilah dia lagi idle, dalam kondisi idle. Ya ini contohnya fake news, sifat-sifat paranoid, teori-teori konspirasi, perilaku rasisme, itu buat dia banyak muncul gara-gara virus ini. Tapi dia juga melihat ini sebagai potensi menyebarnya virus ideologi lain, yaitu virus yang mencoba memikirkan sebuah tatanan masyarakat alternatif. Nah, ini yang menarik. Dan ini buku udah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Oh ya? Iya, udah. Oleh penerbit independen. Gue iseng-iseng nyari. Dan gue nemunya di All Shop. Di marketplace. Di marketplace. Nah, ini menarik gitu loh. Jadi dia bilang kan gini, virus ini tidak pandang kelas, tidak pandang strata di masyarakat. Dan ini dia kutip juga dari pernyataan Wakil Menteri Kesehatan Iran yang awalnya ngeremehin banget virus ini, tapi kemudian dia sendiri kena kualat gitu ya. Dan ketika itu dalam pernyataan persnya dia bilang, oh virus ini demokratis banget gitu, nggak lihat kaya atau miskin, nggak lihat menteri atau rakyat biasa, semuanya bisa kena gitu loh. Dan itu kemudian dipakai oleh dasar untuk salah satu bab di bukunya Zizek ketika dia bilang we are now in the same boat. Nah, ini yang gue bilang gue bisa relate dengan Indonesia, dan kenapa ketika diterjemahkan ke Indonesia kok nggak ada yang sensi ya, padahal orang Indonesia biasanya sensi sama kata-kata ini, yaitu komunisme. Jangan lupa Zizek ini Marxis gitu ya. Jadi dia bilang bahwa dia menganggap bahwa komunisme ini sekarang harus dipertimbangkan untuk diterapkan di level global. Tapi Zizek ini pasti dia menganut pada new communism kan? Yes, betul, itu dia. Jadi dia bilang, gue banyak diketawain, banyak dilecehin, banyak diremehin, banyak dicela karena gue membawa komunisme sebagai solusi dalam perubahan tataran dunia saat ini gitu loh. Padahal dia bilang yang dia maksud di sini bukan komunisme abad 20 gitu, apalagi komunisme yang kita pahami di Indonesia tahun 65, bukan gitu. Ini hanya karena dia melihat di dunia ini sekarang perlu adanya koordinasi untuk produksi dan distribusi, terutama alat-alat kesehatan gitu ya, kebutuhan sehari-hari. Dan itu harus terjadi di luar koordinasi pasar. Betul. Market gitu. Jadi gue langsung ketawa gitu loh ketika baca ini, karena dia bilang contohnya misalnya dia tuh suka, Zizek ini dikenal suka pakai referensi film atau budaya populer gitu. Misalnya dia bilang kita tuh bisa belajar sebetulnya dari film-film Hollywood yang menggambarkan situasi ketika dunia terancam oleh asteroid atau terancam oleh makhluk luar angkasa.
gitu ya, kayak Independence Day gitu kali ya misalnya ya. Dan di film-film itu ketika dunia terancam, justru terlepas dari segala macam perbedaan negara, perbedaan ideologi, dan bersatu untuk melawan ancaman itu. Dan dia bilang itu terjadi sekarang, bukan dari alien tapi dari virus, dia bilang. Dan itu yang sedang terjadi, masyarakat sedang bersatu gitu loh. Dan itu menyebabkan kita itu terjebak dalam 3 macam krisis: medis, yaitu pandeminya sendiri; ekonomi, ya pastinya. Toto aja masih ngendon di rumah sampai saat ini contohnya gitu ya. Dan juga masalah psikologis gitu. Jadi buat gue menarik. Sayangnya menurut gue nih ya, ini kalau ada yang udah baca tolong koleksi gue kalau salah. Sayangnya dari buku ini dia tidak menjelaskan lebih lanjut tentang proses komunisme model baru seperti apa sih gitu loh. Dia cuma bilang bahwa komunisme model baru ini sebenarnya lebih kepada, gue ngelihat Trump gitu. Jadi misalnya dia ngelihat Donald Trump sekarang sudah mulai mempertimbangkan untuk menguasai beberapa sektor-sektor penting gitu loh. Atau ada beberapa negara yang misalnya sudah atau Trump misalnya akan memberikan masyarakatnya uang tunai atau BLT gitu ya. Berapa sih? Berapa ratus dolar gitu. Itu kan prinsip komunisme. Mungkin maksud dia adalah untuk sektor-sektor tertentu gitu. Komunisme itu kan pada dasarnya mengkontrol ya. Jadi mengontrol, betul. nggak ada kebebasan ya. Kayak misalnya kalau dalam komunis dalam skala besar, mungkin orang itu sampai profesinya apa juga ditentuin sama negara gitu kan. Dan kepemilikan nggak ada. Mungkin prinsip dia adalah kalau misalnya ya sesuatu yang gampang aja gitu ya. Misalnya beberapa waktu yang lalu masker sampai harganya naik gitu. Itu kan karena masker mungkin diberikan pada mekanisme pasar penuh gitu kan. Jadi bahkan rumah sakit aja juga ikut kelimpungan kecariin kalau dia mau beli harus harganya tinggi gitu kan. Jadi ya gimana ya? Jadi bukan kontrol item gitu. Nah, kalau kontrol item itu artinya ya diproduksi mungkin sama negara, atau kalau mau swasta juga diperintah sama negara gitu untuk pemproduksian maskernya misalnya kayak gitu ya. Betul. Distribusinya juga dikontrol sama negara, lu nggak seenaknya sendiri gitu ya. Jadi nggak enak sendiri, lu juga kalau misalnya mau beli juga dijatah. Nah, itu mungkin prinsip-prinsip komunisme yang mungkin itu, tapi tidak seluruhnya gitu. Jadi untuk beberapa item memang harus dikontrol. Mau nggak mau, kalau nggak ya jadi mekanisme pasar ya kayak harga melambung kan. Ya itu kan masalah. Terutama obat. Nah, obat gitu ya. Gue ngambil contoh masker yang kemarin, karena kita tahu sendiri kan harganya naik nggak karu-karuan gitu kan. Ya karena pengaruhnya kalau mekanisme pasar bebas ya demand and supply gitu aja prinsipnya. Betul. Gitu kan. Betul, dan juga cocok lah buat yang suka belajar teori-teori sosialisme, kapitalisme, filosofi juga termasuk, geopolitik juga, ini cocok. Kalau lu cuma ingin mencari jawaban ada apa sih dengan corona sekarang, lu bakal pusing kalau baca buku ini. Terus terakhir nih, ini buat gue tulisannya Zizek ini bisa jadi pelajaran buat yang doyan teori konspirasi. Yaitu fakta, cuy, fakta. Dia itu mendasarkan semua dengan fakta, dan dia mendasarkan semua dengan referensi yang lengkap gitu loh. Jadi kalau ada di antara lo yang suka teori konspirasi dan lo bisa nulis kayak Zizek gini, baru gue mau serius dengerin lo. Soalnya tiba-tiba kan sekarang jadi banyak penganut teori konspirasi tuh. Teori konspirasi yang bikin konstipasi. Apa sih? Karena gue selalu bilangnya teori konstipasi, teori yang bikin sakit perut. Segala macam bisa ya dihubungin gitu ya. Yoi. Ini tuh buku-buku yang menarik ya kalau Bang Rane cerita tadi, dan kita tuh lagi nyari buku-buku tentang COVID-19 kan sebenarnya. Kita lagi mencari-cari kira-kira buku apa sih yang menerangkan tentang kejadian yang kita sedang hadapin gitu. Kan ada banyak buku yang beredar tuh. Misalnya The Great Influenza kalau aku sempat lihat kemarin tuh. Dan nggak ada lagi yang bisa menjelaskan kritik-kritik seperti itu selain Zizek ya, Bang Rane ya. Ya minimal belum pernah gue nemuin buku yang mencoba melihat fenomena ini secara filosofis. Oh, nice. Tapi satu hal ya yang aku pengen tanyain ke Mas Toto nih. Soalnya kan Mas Toto kan di Singapura. Nah, kan aku lihat di TV tuh channel News Asia kalau nggak salah, itu setiap
orang yang harus ke supermarket dia harus apa ya, tap in, check in gitu ya pakai apps. Ya. Jadi Ya. awalnya scan ID, lama-lama udah dibikin kayak di tap kayak gitu-gitu pakai apps. Nah itu kan untuk melacak GPS tracking setiap hari gitu ya. Kita lagi di mana, apakah Mas Toto merasa kayak privasi Mas Toto hilang nggak di kejadian kayak gini gitu? Atau kalau mengutip George Orwell, apakah lu nggak merasa dilihat oleh Big Brother, Toh? Kalau menurut gue sih nggak cuma ini doang. Sebelumnya kita juga udah dilihat sama Big Brother, whoever the Big Brother is gitu. Maksud gue, ya sekarang kita udah di zaman sekarang, apa ya namanya ya, location tracking kayak gitu-gitu kan. Terus data kita juga di mana-mana. Kayak misalnya kita di internet pesen ini pesen itu. Siapa yang nggak nge-track itu? Siapa yang jamin bahwa kita nggak di tracking sih sebenarnya kan? Ya. Ya kan, lu login Facebook di mana aja gitu misalnya gitu, login sosial media, lu login Twitter di mana aja. Dari segi teknologi IP address bisa diketahui gitu. Bahkan to the point WiFi mana yang lu pakai saat itu juga bisa dilacak gitu. Jadi kalau menurut gua apakah gara-gara ini kita jadi merasa tertracking? Ya kalau menurut gua kalau ada yang komentar kayak gitu sih lu telat aja gitu, kemana aja lu selama ini gitu. Telat tuh, Fen. Maksud gua ya lu dengan pakai sosial media, lu dengan pakai WiFi, apalagi WiFi aja suka numpang gitu kan. Ya WiFi lu sendiri aja udah kelacak ada di mana gitu kan. Itu masalah sederhana gitu yang sebenarnya yang dari dulu juga udah kelacak. Cuma masalahnya sampai sejauh mana data lu dipakai kan gitu. Tapi itu menarik. Kalau gue kembaliin ke bukunya Zizek tadi, bahwa banyak hal yang bukan terpaksa sih, banyak hal yang kemudian dulu kita anggap sesuatu yang aneh atau mengancam, tapi sekarang harus dilakukan gitu loh. Di Bangkok sendiri, kalau lu sampai di bandara, lu harus install aplikasi. Dan intinya aplikasi itu adalah bisa melihat keberadaan lo, tapi yang terpenting sebetulnya, karena ketika keberadaan lo harus dilacak adalah kepentingannya kalau memang nanti pesawat yang lu tumpangin ternyata amit-amit kena coronavirus, lu bisa dihubungin gitu loh, dan lu bisa diketahui keberadaannya di mana, dan orang-orang di sekitar lu itu bisa segera diambil tindakan gitu kan. Betul. Jadi batasnya itu antara Big Brother watching us sama kepentingan itu jadi tipis gitu loh. Gue di Bangkok kalau mau masuk mall juga gue harus scan QR code gitu loh. Masuk scan, keluar scan. Iya betul. Lu mau bilang itu diawasi oleh Big Brother, tapi kan juga bisa untuk kepentingan lo. Oke aja gitu, selama lu nggak melakukan hal-hal yang aneh-aneh kalau menurut gue sih. Dan obrolan Toto barusan direkam oleh Big Brother. Maksudnya gue. Oh, you're the Big Brother. Literally big, beneran big gitu. Sebagai tambahannya aja Bang Rane, Mas Toto, di bulan Juni itu di Twitternya @hasetboy Hesti itu ada baca bareng. Siapa tuh? Hesti, elah pakai nanya lagi Toto. Terus. Ada baca bareng ini novel 1984 Orwell. Jadi teman-teman pendengar yang pengen merasakan ikut baca bareng, nah ini kesempatan untuk mencoba novel tersebut. Berhubungan dengan situasi saat ini gitu maksud lu, Van? Enggak. Atau karena yang ngajak Hesti, Van? Ini buku yang novel yang ini kok, novel yang klasik yang keren. Aku rasa tuh ya salah satunya harus dibaca sebelum meninggal kan itu. Lu mah serem amat ngomongnya Toh. Seru amat lu. Tapi itu katanya kan juga cukup berat untuk dipahamin gitu ya. Tapi kalau dibaca bareng-bareng tuh jadi lebih termotivasi aja gitu. Lu aturannya Van kalau kayak begitu lu harus baca buku yang itu Van. 1001 books you must read before you die. Ya itu pasti. Itu kan ada serial buku itu kan yang 1001 films you need to watch itu kan before you die. Ya. Salah satunya kan 1001 books you must read before you die. Itu harus baca tuh. Jadi lu nggak boleh mati dulu lu sebelum. Udah. Ini lagi zaman beginian lu pada ngomongin mati lu ngomongin makanan aja. Oke. Ya, itu juga ada 1001 food you have to try before you die gitu. Tetap aja dibalikin ke situ. Ada ya. Oke, baiklah. Itulah buku kita, dan sebelum kita pamit, kita mau memperdengarkan dulu satu
cerita dari seorang teman pendengar Kepo Buku. Dan di episode berikutnya baru nanti Toto kita sediakan tempat dan waktu. Kami persilahkan gitu. Oke, ini yang terakhir. Ada satu teman dan gua pribadi harus minta maaf dulu karena dia ngirimnya udah lama. Tapi gue temukan di spam box. Itu salahkan Rani itu. Ya minta maaf ya. Selamat malam atau selamat pagi, selamat siang Hanifah Mahdianti. Minta maaf sebelumnya. Gue baru nemu ini. Namanya Hani. Hani ini mau mereview buku seri bertema fiksi ilmiah. Nama serinya Remembrance of Earth's Past, karya Liu Cixin. Ini trilogi. Jadi buku pertamanya itu judulnya Three Body Problem, buku kedua judulnya The Dark Forest, dan yang ketiga judulnya Death's End. Jadi kita dengerin ya, teriring permohonan maaf buat dari gue, Hanifah. Gue udah balas emailnya juga, minta maaf. Kita dengerin ceritanya Hanifah kali ini yang menarik banget. Menarik banget. Hanifah ini ada di Jepang. Hai Hanifah, dozo. Halo teman-teman Kepo Buku, nama saya Hani. Saya mahasiswa rantau yang sedang menimba ilmu di negeri Sakura. Saya ingin membagi pengalaman baca saya yang menurut saya sangat berkesan. Jadi sebetulnya buku ini sudah lama saya bacanya, dan bukunya itu rentang waktu menyelesaikannya juga sangat lama, sepertinya 2 tahun ada. Tapi ini bukan satu buku sih, ini tuh satu seri atau trilogi yang namanya Remembrance of Earth's Past, karya Liu Cixin. Beliau ini adalah penulis dari Negeri Tirai Bambu. Buku pertama judulnya Three Body Problem, buku kedua judulnya The Dark Forest, dan buku ketiga judulnya Death's End. Saya membaca edisi terjemahan bahasa Inggrisnya, versi e-book, beli di Google Play Book. Mahal banget memang pada saat itu, tapi saya beli karena rasa penasaran dan karena saya ingin menantang diri saya sendiri untuk membaca buku bertema fiksi ilmiah yang hardcore atau ya hard sci-fi istilahnya. Pada awalnya saya ingin membaca buku bertema fiksi ilmiah ini setelah melihat sebuah trailer film berjudul Arrival yang sepertinya diadaptasi dari sebuah novel. Saya ingin baca novelnya, tapi sepertinya saya tidak bisa menemukannya di Playbook pada waktu itu, atau kayaknya bukunya itu judulnya berbeda dengan filmnya, jadi saya ragu apakah bukunya itu sesama atau sesuai seperti yang dimaksud dengan filmnya. Tapi akhirnya malah direkomendasikan ke seri Remembrance of Earth's Past ini sama Goodreads. Hal yang kemudian membuat saya yakin untuk membeli seri ini di Playbook adalah karena buku pertamanya itu direview oleh Rick Riordan. Mungkin teman-teman tahu kalau Rick Riordan ini adalah penulis seri fantasi bertema dewa-dewi Yunani, dan bukunya beliau itu juga saya suka banget. Makanya saya membeli buku ini dan mulai membacanya. Memang susah sekali untuk mulai membaca buku yang bukan berasal dari zona nyaman kita, tapi akhirnya saya bisa selesai. Itu sangat menyenangkan. Nah, saya akan review singkat saja bukunya. Kalau dilihat dari judul buku pertamanya atau itu Three Body Problem itu tadi, orang-orang yang paham ilmu fisika mungkin akan langsung sadar maksudnya. Tapi kalau orang awam seperti saya memang harus googling dulu. Jadi menurut Wikipedia, Three Body Problem adalah suatu permasalahan fisika mekanika klasik tentang gaya gravitasi 3 buah benda bergerak berdasarkan hukum gerak Newton atau hukum Newton tentang gravitasi universal. Mungkin ini kurang terlalu spesifik ya. Kalau lebih spesifik bisa langsung dilihat di halamannya di Wikipedia. Dan kalau teman-teman membuka halaman itu, maka teman-teman akan melihat gambar bergerak dari prinsip ini, terutama gambar tentang gravitational three body problem ini. Nah, bayangkan kalau ketiga benda yang bergerak dengan orbit yang sangat ruwet itu adalah 3 matahari yang identik. Dan ada sebuah planet yang mengorbit ketiga matahari tersebut.
Dan ternyata planet itu berpenghuni. Itulah yang diceritakan dalam buku ini. Buku keduanya itu adalah yang paling favorit menurut saya. Judul buku yang kedua ini diambil dari sebuah teori fisika antariksa, yaitu Dark Forest Theory, yang menyatakan bahwa seluruh alam semesta ini seperti hutan yang gelap. Kalau misalnya kita berada di hutan yang gelap, menyalakan api adalah hal yang dilematis. Kenapa? Pertama, lokasi kita bisa ketahuan oleh dua entitas, kawan atau lawan, manusia penolong atau hewan buas. Jadi kalau diibaratkan bahwa manusia yang berada di hutan yang gelap itu adalah bumi, dan nyala api adalah sinyal yang disebarkan bumi ke alam semesta, dan jika ada entitas lain di luar angkasa, maka hanya ada dua kemungkinan. Mereka akan membantu manusia atau malah memusnahkan manusia. Hal yang menjadikan buku ini paling favorit di antara yang lainnya dari seri ini adalah bahasa Inggrisnya lebih mudah dipahami. Tapi sepertinya ini sangat subjektif karena bisa jadi saya sudah terbiasa dengan bacaannya jadi lebih mudah memahami bacaannya. Atau karena memang tulisannya berbeda. Karena kalau saya perhatikan memang penerjemah bahasa Inggrisnya di buku kedua itu berbeda dengan buku pertama dan buku yang ketiga. Selain itu, yang membuat buku ini favorit menurut saya adalah karakter utamanya itu lebih menarik. Sebagai pribadinya aja, dia itu lebih menarik. Selain itu, yang di akhir bukunya itu ada plot twist yang menurut saya sangat mind-blowing. Kemudian, yang di buku ketiganya ini menurut saya menarik karena isinya banyak menjawab rasa penasaran dan pertanyaan-pertanyaan dari buku sebelumnya. Tapi sangat menantang sekali untuk menyelesaikan buku yang ketiga ini karena tebal, karakternya sangat banyak. Memang yang buku sebelumnya juga karakternya banyak sekali ya, tapi yang ketiga ini sepertinya karakternya memang lebih banyak lagi. Dan yang paling berat itu adalah karakter utamanya itu amat sangat menyebalkan menurut saya. Jadi sebetulnya satu seri ini menceritakan satu universe yang sama, satu permasalahan yang sama, tapi di tiap-tiap bukunya itu tokoh utamanya berbeda-beda. Nah, walaupun buku itu sangat sulit untuk diselesaikan, tapi akhirnya selesai juga ketiga bukunya satu seri ini. Jadi di buku ketiga ini intinya adalah menceritakan langkah-langkah yang dilakukan manusia ketika akhirnya manusia itu terekspos ke dark forest atau alam semesta yang gelap itu dan menarik perhatian musuh di alam semesta yang lain yang bertujuan untuk membinasakan umat manusia. Alam semesta yang lain maksudnya di tata surya lain. Nah, pengalaman menarik yang berkaitan dengan buku ini adalah ketika saya mengobrol tentang hobi dengan sesama international students di lab di kampus saya. Kebetulan kami sama-sama membaca buku ini, jadi kami bisa menemukan topik obrolan yang nyambung. Nah, teman saya ini membaca versi aslinya, sedangkan saya membaca terjemahan Inggrisnya. Jadi diskusinya itu seputar yang bagian ini atau adegan ini diterjemahinnya dalam bahasa Inggris kayak apa, kayak gitu. Jadi misalnya, dia bilang di buku itu diceritakan ada benda yang bentuknya seperti tetesan raksa. Itu namanya apa kalau di bahasa Inggris? Nah, di bahasa Inggris itu namanya droplet ternyata. Nah, jadi kita kayak share gitu nama dalam bahasa Inggrisnya apa. Nah, terus ada lagi. Di buku diceritakan kalau ada alien yang memasukkan materi yang bisa memata-matai manusia ke tata surya kita. Nah, itu kalau di bahasa aslinya, saya lupa ngomongnya gimana, tapi karakternya atau kanjinya, kalau bahasa Mandarinnya berarti Hanzi-nya itu, kombinasi dari karakter yang kalau diartikan harfiah, artinya adalah wanita Jepang. Makanya di buku itu, materi itu memanifestasikan dirinya seperti wanita Jepang yang pakai kimono dan suka bikin upacara tradisional minum teh khas Jepang. Padahal bahasa Inggrisnya itu diterjemahkan sangat simpel, yaitu sophon aja. S-O-P-H-O-N.
Kalau nggak salah ada catatan kakinya sih, tapi saya agak lupa juga detailnya. Nah, terus karena kami sering banget bahas buku ini, Sensei pun jadi penasaran dan pengen ikutan baca buku ini. Beliau akhirnya beli 1 seri sekaligus, hardback pula. Hardcover gitu maksudnya. Padahal saya aja bacanya e-book gitu. Dan sepertinya kalau nggak salah tahun lalu, buku pertama seri ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Judulnya Trisurya kalau nggak salah. Nah, saya juga ingin membaca bahasa Indonesianya, tapi belum sempat. Nanti kalau udah pulang mungkin saya akan beli dan membaca. Dan semoga diterjemahkan langsung dari bahasa aslinya ya. Kayaknya lebih real gitu aja kalau misalnya dari bahasa aslinya terus ke bahasa keduanya. Tapi kurang tahu juga sih teknisnya. Dan uniknya juga, buku pertamanya ini diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang dalam waktu yang hampir bersamaan dengan buku itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi kayaknya buku ini cukup populer juga ya, walaupun buku ini sudah terbit lama, dan bahasa Inggrisnya itu juga sepertinya juga sudah lama itu terbitnya. Nah, kalau teman-teman kepo buku senang dengan ilmu fisika dan fiksi, mungkin akan senang membaca buku ini. Tapi untuk orang awam seperti saya memang dibutuhkan kesabaran yang lebih dan kemauan yang sangat kuat untuk menyelesaikan buku ini. Tapi setelah saya selesai, saya merasa amat sangat puas karena saya berhasil menantang diri sendiri dan selesai. Dan kemudian saya merasa pengetahuan saya juga semakin meluas, pemahaman saya juga semakin bertambah, dan ada pemikiran baru yang muncul dari bacaan itu juga. Dan ada bonusnya juga, membaca buku ini telah meningkatkan skor TOEFL dan IELTS saya, karena saya membaca dalam versi bahasa Inggrisnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Oke, itu tadi Hanifah Mahdianti. Terima kasih Hanifah. Kayaknya Mbak Hani tuh udah balik ke Indo ya. Udah balik ke Indo ya? Ya Allah. Iya. Gue merasa bersalah banget nih gue. Orangnya mungkin lagi di Jepang, udah balik ke Indo, ngirim. Iya. Minta maaf. Dan buat teman-teman sekalian, kalau lu ngirim rekaman review buku lu ke Kepo Buku, tolong ingetin juga dong. DM gue atau WhatsApp kita di Kepo Buku gitu ya. Untuk ingetin, gue kirim ya. Awas lu nggak sampai baca, nggak sampai puter gitu. Minta maaf banget. Ya, kalau ada apa-apa salahin Toto ya. Apaan gue di sini, ya. Ya wes. Oke, itu dia buku yang kita bahas hari ini. Bahkan ada bonus 3 buku lagi yang direview oleh Hanifah. Terima kasih banyak. Kita ketemu di episode berikutnya yang masih akan membahas soal buku yang dibaca oleh host Kepo Buku, yaitu abang kita, Abang Toto Sutoto. Main ganti nama orang gue. Dan sebelum pamit juga, kalau di episode depan yang menampilkan bukunya Toto dan buku ada seorang teman lagi yang akan review. Kalau di episode depan lo mau dengerin Toto nyanyi, komen dong di Instagram, di Instagram kita. Ya iyalah, harus komen di Instagram kita dan bilang, iya gue mau dengerin. Gue harus minta izin toh, bukan apa-apa toh. Ntar kalau kupingnya pada pecah kan berarti gue nggak tanggung jawab. Ya lu itu. Clickbaitnya ke Kepo Buku adalah untuk mendengarkan Toto nyanyi. Dan ini sumpah, ini bener. Toto nyanyi yang bener. Bukan nyanyi main-main atau nyanyi Lebaran sebentar lagi. Enggak. Lebaran sebentar. Bukan nyanyi kayak gini. Dia nyanyi yang proper dengan alat musik. Iya kan, Fen? Bener kan, Fen? Iya. Steven udah denger. Dan menurut Steven suaranya keren. Sampai dia serasa pengen joget. Jadi sekali lagi kalau Ikannya pengen joget gitu, gue bingung juga kalau pengen joget. Ini podcast apa yang ngomongin buku tapi nawarin orang untuk nyanyi. Jadi kalau nanti di episode minggu depan lo pengen dengerin Toto nyanyi, komen ya di Instagram atau di email atau di WhatsApp segala macam gitu. Oke, gua Rane Hafid dan Toto dan Steven kita pamit. Thank you bapak-bapak dan ibu-ibu. Dah. Dadah.